Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiqah Furatu Aini Rafila dengan NIM 11970300001. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan Lorentz Chaotic Circuit berbasis operasional amplifier menggunakan software LTSpice dan Python. Nah, untuk yang pertama, saya akan mensimulasikannya melalui LTSpice. Di sini kita new schematic. Pertama kita membutuhkan komponen div 8, untuk yang kedua kita membutuhkan kapasitor, kita pindahkan dulu untuk bitnya. Nah, untuk selanjutnya kita membutuhkan resistor, untuk selanjutnya kita membutuhkan op-amp, dan untuk selanjutnya kita tambahkan ground. Lalu baterai. Kita beri label juga, beri nilai. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan ground setiap komponen.
harus hati-hati juga. Pastikan semua komponen itu terhubung dengan benar supaya nanti tidak terjadi kesalahan pada saat mensimulasikannya. Kita pindahkan dulu R6-nya, ini terlalu tinggi. Nah, kita hubungkan lagi dengan wire. Nah, apabila telah terhubung, mungkin ini ada yang tertinggal. Kita hubungkan dengan sudah. Setelah itu kita beri label untuk di outputnya. Kita beri pada semua V output. Nanti kita bisa ganti variabelnya. Kita ganti variabelnya ini jadi min V-nya. Selanjutnya ini V-nya. VZ. Nah, kita hubungkan lagi dengan wire.
Setelah itu kita tambahkan juga nilai pada baterainya, yaitu 15 volt. Kita hubungkan dengan ground. Setelah itu kita tambahkan di input. Untuk sebelumnya ini kita tambahkan plus dan minnya. Nah, sudah. Setelah itu kita tambahkan label V input. Pada samping setiap resistor. Nah, kita ganti namanya di sini min VY ya. Lalu ini kita tambahkan min menjadi min VX, dan ini menjadi VY. Dan yang terakhir ini VZ. Nah, kita hubungkan lagi dengan wire. Sepertinya ini salah, kita hapus. Setelah itu kita beri nilai pada ditnya. Untuk pertama dit 8 kita tambahkan plus 15 V. Pada 5 juga, tapi min, jadi nanti kita ganti aja. Kita ganti ini menjadi min.
Lalu setelah itu kita tambahkan ground pada div 6, 2, dan div 4. Kita hubungkan lagi dengan wire. Sepertinya ada yang salah, tapi kita teruskan dulu. Kita hapus yang tadi. Nah, apabila telah selesai, kita sambungkan div ini pada R8 dan ini juga pada R11. Setelah itu kita tambahkan di input pada div nomor 1 dan nomor 3. Nanti kita ganti variabelnya. Ini VY, maaf VZ. Dan ini min VY. Lalu kita hubungkan dengan wire. Apabila terjadi kesalahan, kita gunting saja. Kita hubungkan kembali. Setelah itu kita tambahkan nilai pada op-amp ini dengan 15 volt, tetapi nanti ada yang positif dan negatif. Ini semua op-amp kita beri. Lalu kita ubah pada bagian pin positifnya itu menjadi min 15 volt. Ini pada semua bagian pin positif pada op-amp.
kita hubungkan dengan wire. Nah, apabila telah semua komponen telah terangkai, kita beri nilai. Pertama pada resistor dulu, R1 nya 100 kilo ohm, begitupun dengan R2, R3 100 kilo ohm, lalu untuk selanjutnya R7 kita beri nilai 35,7 K. Untuk ini 10 K. R9 nya 1 mega ohm, 1 meg. Dan ini 374 K dan 10 K. Nah, setelah itu kita beri nilai pada kapasitor. Kita samakan untuk semua kapasitor 1 nano farad. Nah, apabila telah terhubung seperti ini, kita beri nama pada DIP 8 ini, AD633. Ini kita buat library-nya terlebih dahulu. Nanti kita satukan foldernya dengan rangkaian ini.
di sini boleh. Nah, setelah itu kita save filenya sama dengan folder AD633. Misal kita beri nama circuit Lorentz. Nah, kita bisa merunnya, stop time-nya 100 milisekon. Ininya 0, ininya 0, 0, 1 atau 0,001. Mungkin bisa diperbesar. Nah, untuk yang pertama kita tentukan time series-nya. Kita klik pada V output pada Vx. Nah, maka akan ada tampilan grafik seperti ini. Dan kita bisa membagi dua dan kita tentukan untuk V output pada Vy. Nah, maka akan terbentuk grafik seperti ini. Selanjutnya kita akan jadikan ini tipe grafik pada Vx, pada Vz. Di sini kita klik pada V outputnya. Nah, maka pada Vz ini akan tampil grafik seperti ini. Dan juga kita bisa menentukan fase dari grafik ini, yaitu dengan menentukan grafik Vx terhadap Vy, Vx terhadap Vz, atau Vy terhadap Vz. Kita klik pada bagian ini, kita tambahkan, kita ubah time-nya ini. Lalu kita klik enter, maka akan tampil seperti ini. Dan ini merupakan sinyal chaotic. Dan untuk selanjutnya kita bisa juga menggantinya menjadi Vz. Maka akan tampil bentuk sinyal chaoticnya seperti ini. Dan kita juga bisa menggantinya ini menjadi Vy terhadap Vz, maka akan terbentuk grafik sinyal seperti ini. Nah, dan untuk sinyal chaotic ini, dia memiliki keunikan atau memiliki karakter dari sinyal chaotic ini, yaitu dia merupakan fenomena determinantik dan juga merupakan maksudnya, jadi sinyal chaotic ini merupakan bentuk sinyal yang tidak menempuh lintasan yang sama. Jadi dia akan memiliki lintasan yang berbeda pada selang waktu tertentu. Dan tetapi juga sinyal ini sangat sensitif terhadap perubahan parameter.
mungkin cukup segitu rangkaian pada AutoSpice-nya, dan untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan sirkuit chaotic Lorentz ini pada Python. Di sini terdapat 4 file untuk mensimulasikan Lorentz chaotic. Yang pertama ada Runge-Kutta diagram fase. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada import numpy as np. Di sini nanti kita akan download terlebih dahulu untuk numpy dan matplotlib-nya. Dan ada persamaan diferensial biasa, dan berikutnya juga ada x itu waktu, dan di sini x0 berarti waktu awal, dan x stop itu waktu akhir. Dan di sini kita juga terdapat kondisi awal dan step side-nya, dan untuk frekuensinya kita tentukan 250. Yang paling utama dalam pemrograman fase ini yaitu terdapat diagram fasenya. Di sini kita terdapat 3 fase. Untuk yang pertama di sini terdapat grafik Vx terhadap Y, di mana X-nya sebagai Vx dan Y-nya sebagai Vy. Yang kedua, terdapat grafik Vx terhadap Vz, di mana X-nya Vx dan Y-nya sebagai Vz. Yang ketiga, terdapat grafik Vy terhadap Vz, di mana X-nya sebagai Vy dan Y-nya sebagai Vz. Terdapat Runge-Kutta tapi time series-nya. Kita buka terlebih dahulu. Pada program ini tidak berbeda jauh dengan fase tadi, hanya yang membedakannya saja di sini kita terdapat 4 grafik yang ditampilkannya, nanti ada 4 grafik. Nah, terdapat grafik pada chaos pada sistem konveksi Lorentz, di mana X-nya itu waktu dan Y-nya dinamik. Nah, untuk yang kedua terdapat grafik X terhadap waktu. Yang ketiga grafik Y terhadap waktu, dan yang keempat grafik Z terhadap waktu. Selanjutnya di sini terdapat dokumen printsolve, di mana printsolve ini berfungsi untuk memprint data. Nanti kita akan print nilai X dan Y dari persamaan diferensial. File terakhir di sini terdapat file Runge-Kutta, di mana file ini menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 untuk mencari nilai persamaan diferensial biasanya. Solusi untuk menyelesaikan persamaan Runge-Kutta tadi. Nah, kita akan mencoba merunning. Untuk yang pertama kita akan merunning untuk fasenya terlebih dahulu. Klik run. Nah, ini adalah hasil print tadi.
dan akan tampil grafik seperti ini. Mungkin bisa kita perjelas gambarnya. Dimana pada grafik ini yaitu grafik Vx terhadap Vy, grafik Vx terhadap Vz, dan grafik Vy terhadap Vz, dan ini sama persis dengan hasil grafik yang kita lakukan pada LTSpice tadi. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa sinyal chaotic ini memiliki karakteristik yang unik. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan coba merunning pada contoh rungu putar time seriesnya. Ini file yang tadi. Kita coba untuk merunningnya. Dan ini hasil printnya, dan terlihat sebuah grafik. Terdapat 4 grafik, di mana ada grafik X terhadap waktu, juga ada chaos sistem konveksi Lorentz-nya, dan grafik Y terhadap waktu, dan grafik Z terhadap waktu. Dan grafik ini juga sama persis dengan grafik LTSpice tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.